Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yahroh dalam mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Kebersamaan dalam keberagaman. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Dan yang ketiga, menjelaskan cara kerja telinga secara runtuh. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang keberagaman. Ada keberagaman mata pencaharian, keberagaman agama, keberagaman kegemaran, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman yang pertama yaitu kerjasama dan keberagaman di sekolah. Contohnya yang pertama, melaksanakan piket membersihkan ruang kelas. Siapa yang harus piket membersihkan ruang kelas? Semua anak laki-laki maupun perempuan di situ harus melaksanakan piket bersama. Yang kedua, berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Yang melakukan atau mengerjakan tugas kelompok bukan hanya anak laki-laki saja, bukan hanya anak perempuan saja, bukan hanya anak-anak yang pintar saja, bukan hanya anak-anak yang kurang pintar saja, tetapi semua harus mengerjakan tugas, semua berpendapat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah semua warga sekolah, baik anak-anak, guru, pegawai, maupun penjaga sekolah. Semuanya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, kerjasama dalam keberagaman di rumah. Contohnya yang pertama, membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Semua ikut membersihkan rumah. Anak, ayah, ibu, semuanya membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, membantu ibu menyiapkan hidangan. Jadi yang menyiapkan hidangan jangan hanya ibu, tetapi anak-anak juga harus membantu. Yang ketiga, membantu menjaga adik. Kerjasama dalam keberagaman di masyarakat. Yang pertama, membersihkan selokan bersama warga masyarakat. Jadi yang membersihkan selokan adalah semua warga, tidak hanya yang muda, tidak hanya yang tua, tidak hanya yang kaya, tidak hanya yang miskin. Semua ikut membersihkan selokan, bergotong royong, bahu-membahu. Yang kedua, ronda malam atau siskamling. Ini bagi bapak-bapak. Jadi semua bapak-bapak mengikuti ronda malam atau siskamling sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan. Misalnya ada orang yang terkena musibah. Tidak boleh pilih-pilih. Oh, dia bukan orang Jawa, oh dia bukan orang Islam. Tidak boleh. Kita harus menolong semua orang. Nah, sekarang apa saja manfaat kerjasama dalam keberagaman itu? Yang pertama, tentu saja memupuk rasa persaudaraan. Persaudaraannya jadi lebih erat. Yang kedua, membiasakan bersahabat tanpa memandang suku, ras, dan agama serta status sosial. Yang ketiga, kehidupan yang harmonis.
Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam itu terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, dan koklea. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut. Yang pertama adalah daun telinga. Itu telinga bagian paling luar. Itu fungsinya adalah mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Sedangkan lubang telinga itu adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Selanjutnya, liang telinga fungsinya meneruskan rangsangan ke gendang telinga. Nah, gendang telinga itu berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian di situ ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu fungsinya memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga bagian dalam. Di samping 3 tulang pendengaran, di situ ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, 3 saluran setengah lingkaran ini fungsinya adalah menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian di bawah 3 saluran setengah lingkaran ada tingkap jorong. Fungsinya adalah meneruskan getaran ke koklea. Nah, sebelum ke koklea di situ ada saluran eustasius. Saluran eustasius di situ itu menghubungkan rongga telinga dengan rongga mulut. Kemudian koklea atau rumah siput itu fungsinya adalah mengubah getaran menjadi impuls yang nantinya dilanjutkan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran dilanjutkan ke otak. Untuk memperjelas 3 tulang pendengaran, kalau tadi pada gambar sebelumnya gambarnya terlalu kecil atau rodok ruwet. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut 3 tulang pendengaran. Ini gambarnya lumayan jelas. Di situ setelah gendang telinga, di sini 3 tulang pendengaran yang warnanya coklat di sini. Yang pertama adalah tulang martil. Ini yang paling dekat dengan gendang telinga. Kemudian yang di tengah ini adalah tulang landasan. Di sini yang ada cawangnya di sini ini adalah tulang sanggurdi. Nah, tadi di situ ada tingkap jorong. Nah, tingkap jorong itu di sini, ini tingkap jorong. Nah, ini ya. Tadi kita sudah mempelajari bagian-bagian dari telinga, sekarang bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama, jangan mendengarkan musik dengan volume yang terlalu keras, karena itu nanti bisa merusak gendang telinga kita. Yang kedua, menjaga agar kondisi telinga selalu kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab, supaya tidak mudah terkena bakteri atau virus pada telinga kita. Yang ketiga, membersihkan telinga dengan cara yang benar. Jangan terlalu sering membersihkan telinga menggunakan cotton bud, itu berbahaya. Sedangkan yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter. Nah, sekarang gangguan telinga. Apa saja yang bisa membuat telinga kita itu terganggu? Yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran atau yang biasa disebut serumen. Yang kedua, kerusakan gendang telinga. Tadi kalau kita terlalu mendengarkan bunyi yang sangat keras atau terlalu keras, itu juga berbahaya untuk gendang telinga kita.
Yang ketiga, tuli atau tidak bisa mendengar. Yang keempat, infeksi telinga bagian luar atau otitis eksternal. Ini biasanya ditandai dengan keluarnya nanah dari telinga kita. Kemudian yang kelima adalah otosklerosis atau telinga denging. Nah, sekarang tugas anak-anak. Yang pertama, gambarlah telinga dan bagian-bagiannya pada buku tulis kalian. Gambarlah dengan rapi, bagus, boleh diwarnai. Kalian bisa mencontoh di buku paket kalian. Di situ ada, kalian bisa cari, bisa contoh di buku paket kalian. Setelah kalian menggambar telinga dan bagian-bagiannya, yang kedua, tuliskan fungsi dari masing-masing bagian. Misalnya, daun telinga fungsinya untuk apa, lubang telinga untuk apa, koklea untuk apa, dan lain-lain. Nah, sekarang silahkan itu dikerjakan. Kalau sudah selesai, difoto, kirim ke Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing. Selamat beraktivitas, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa sholat tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.